Hello guys and welcome back to this channel Bikini Army. Merry Christmas everyone and Happy Holidays. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film berjudul Rare Export A Christmas Tale. Bercerita tentang Sinterklas tapi dengan versi yang agak berbeda dari biasanya. Kali ini Sinterklas diceritakan sebagai sosok yang jahat. Lalu bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja squeeze selebeu, let's go! Sebuah tim peneliti Inggris dari Sub-Zero yang mengaku melakukan penelitian seismik melakukan pengeboran untuk mengambil sampel inti bor di atas sebuah gunung di sekitar Korvantunturi, Provinsi Lapland, Finlandia. Namun di kedalaman 400 meter mereka menemukan sampel yang diyakini adalah serbuk gergaji. Hal yang tidak wajar karena mereka mengira mengebor sebuah pohon tua. Tapi sampai kedalaman 20 meter berikutnya mereka terus mendapatkan serbuk gergaji. Kepala peneliti bernama Riley mengatakan bahwa orang-orang zaman dahulu menyimpan sesuatu yang diawetkan di dalam bongkahan es dan ditutup dengan serbuk gergaji. Lalu untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, Riley meminta pekerjanya untuk menggali lebih dalam. Dan benar saja mereka menemukan bongkahan es. Dia bertambah yakin bahwa dia berdiri tepat di atas makam keramat. Sebuah cerita rakyat dari Finlandia menggambarkan Sinterklas secara berbeda dari Sinterklas yang umumnya kita ketahui. Bukannya membagi-bagi hadiah, namun sosok ini menculik anak yang nakal, lalu menghukumnya bahkan memasaknya di dalam kuali. Pada zaman dulu karena dianggap meresahkan, maka makhluk-makhluk ini dijebak oleh bangsa Sami untuk ditangkap dan dipenjarakan selama berabad-abad. Dan para peneliti ini bermaksud untuk menjual makhluk kuno ini kepada perusahaan yang mendanai mereka. Dua anak lelaki setempat bernama Juso dan Bitari menyaksikan tim bekerja dan menguping diskusi mereka. Mereka lari ke motor saljunya dan bertengkar tentang keberadaan Sinterklas. Bitari yang menyukai hal-hal terkait mitologi banyak menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Dia menyadari apabila Sinterklas ini dibebaskan, maka akan terjadi hal yang buruk bagi desanya. Namun Juso tidak mempercayai mitos tersebut. Sehari sebelum malam Natal, ayah Pitari yang bernama Rauno menggali lubang jebakan di halaman untuk melindungi rusa yang tersisa dari serangan serigala. Dia membangunkan Pitari dengan melempar bola salju ke jendelanya dan menyuruhnya bersiap untuk mengumpulkan kawanan rusa dengan penggembala lainnya. Namun tidak seperti yang diharapkan, tahun ini hanya ada 2 rusa kutub kurus, jadi Rauno dan para penggembala lainnya pergi mencari kawanan rusa tersebut. Namun mereka malah menemukan sisa-sisa ratusan rusa kutub yang digerogoti hingga ke tulang. Rauno berpendapat ledakan dari tim Sub-Zero selama berbulan-bulan telah membuat para serigala di daerah itu menjadi gila. Rauno memeriksa bangkai itu dengan cemas, namun Pitari yakin bahwa itu bukan ulah serigala. Karena kesal tidak mendapatkan buruannya, Rauno segera menerobos pagar pembatas untuk menuntut ganti rugi kepada Sub-Zero. Rauno dan kelompoknya menemukan lubang sedalam 400 meter dan tidak ada jejak personel Sub-Zero satupun. Namun Bitari yang masuk ke ruangan kantornya menemukan bukti bahwa yang Sub-Zero cari adalah memang kuburan Sinterklas.
Kehilangan semua harapan, Rauno kembali ke ladangnya. Pada pagi hari Natal, jebakan berhasil, tetapi alih-alih seekor serigala, yang masuk perangkap adalah seorang lelaki tua telanjang. Rauno mengajak temannya yang bernama Piparinen untuk membawa mayat itu ke rumah jagalnya. Namun walaupun terluka parah, lelaki itu ternyata masih hidup dan bernafas. Pitari yang ketahuan mengintip langsung dihukum oleh Rauno untuk masuk ke kamarnya. Karena kesal, dia menyelinap keluar dari rumah menuju trek polisi. Ayahnya pun membuntutinya dan membujuknya untuk pulang. Ternyata polisi itu menuju rumah Juso. Ayah Juso bernama Aimo memanggil polisi karena ada kejadian aneh di gudangnya. Aimo melaporkan adanya pencurian di dalam gudang tempatnya menyimpan ratusan kentang hasil panen. Namun yang dicuri bukan kentangnya, namun justru hanya karungnya. Semalam juga banyak warga yang melaporkan kehilangan pemanas ruangan. Pitari yang mencari Juso malah menemukan boneka jerami di kasurnya. Pitari berpendapat bahwa Juso telah diculik oleh Sinterklas. Namun mereka tidak mempercayai cerita itu. Di rumah jagal, Piparinen menggoda lelaki tua itu dengan sepotong roti jahe. Dan dia pun bereaksi. Karena terlalu dekat, lelaki tua itu menggigit telinganya. Sesampai di rumah Piparinen, Rauno dan Aimo mendiskusikan rencana mereka. Pitari menelpon teman-temannya dan menemukan bahwa mereka semua telah hilang. Lelaki tua itu terbangun dari meja, namun sama sekali tidak memberikan respon. Ketika Pitari masuk, orang tua itu malah tertarik padanya, karena dia masih anak kecil. Dan para pria harus melindungi Pitari agar tidak disakiti. Mereka mendandani pria tua itu dengan kostum Santa Claus dan mengirim pesan kepada orang Sub-Zero bahwa mereka telah menemukan Sinterklas. Mereka bermaksud meminta ganti rugi dengan menukar Sinterklas. Mereka membawa pria tua itu di dalam sangkar menuju pangkalan udara di mana mereka bertemu Riley. Riley memperingatkan bahwa pria tua itu bukanlah Sinterklas, tapi salah satu elf dari Sinterklas, dan mereka tidak boleh berperilaku dan berkata kasar. Ketika salah satu dari mereka menggumamkan kata makian, elf-elf yang lain menghancurkan lampu listrik lalu membunuh Riley dan pilotnya. Orang-orang dan Pitari pun lari menuju Hangar 24. Di mana mereka malah menemukan makhluk bertanduk di dalam balok es yang sangat besar dan berusaha dilelehkan oleh pemanas-pemanas warga yang hilang. Di bawah balok es ada beberapa karung berisi tangisan anak-anak yang telah diculik, termasuk Juso. Mereka diserang oleh para elf yang mencoba masuk ke hangar. Saat Rauno, Piparinen, dan Aimo melepaskan pemanas dan menggunakannya untuk memblokir pintu, Pitari pun menyusun rencana.
Piparinan keluar dari hanggar dan mengalihkan perhatian para elf dengan melemparkan roti jahe ke arah mereka, sehingga dia bisa mencapai helikopter. Dua pria lainnya membuat jaring yang dipanjat Pitari untuk mengambil karung anak-anak untuk memancing para elf ke kandang rusa. Rauno dan Aimo meletakkan bahan peledak di seluruh balok es Sinterklas. Dan memotong tanduknya, lalu melarikan diri dari hanggar dengan truk. Pitari menuruni jaring anak-anak dan antena untuk membuka kandang rusa. Saat gerombolan elf berlari ke arahnya, Rauno dan Aimo meledakkan bom. Ledakan seketika membunuh Sinterklas dan menyebabkan para elf terhenti di kandang rusa sebelum mereka dapat melukai Pitari. Setelah anak-anak dikembalikan ke rumah masing-masing, Rauno memutuskan untuk memulai bisnis baru dengan perusahaan Sub-Zero. Di mana para elf yang ditangkap dilatih untuk menjadi Sinterklas yang berakhlak baik dan menyayangi anak-anak. Lalu mereka diekspor ke berbagai lokasi di seluruh dunia, dan film pun berakhir. Ya, lumayanlah bisa dijadikan referensi kalian ya yang pengen nonton film Natal bertema Sinterklas, tapi dengan ide cerita yang out of the box. Tapi film ini dirasa terlalu singkat dan enggak dieksplor lebih luas. Misalnya bercerita tentang Sinterklas, namun kemunculan sosoknya itu durasinya kurang gitu. Cuman gambar-gambar, buku sejarah, dan ada satu hampir kelihatan tapi masih di dalam es. Cuma kelihatan tanduknya aja kan? Oke, sekian dulu kali ini. Please dibantu subscribe, like, dan share. Chit-chat di kolom komentar dan silahkan request film yang pengen kalian spoiler atau yang sekedar ingin bernostalgia dengan film favoritnya. Terima kasih, jangan lupa bahagia, and see you on the next video. Bye now.